Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamas Fauzi Anari. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang artikel yang telah saya dan teman-teman saya susun mengenai pemikiran Islam dan politik Muhammad Ali Jinnah. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang biografi Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah lahir pada tanggal 25 Desember 1876 di Karachi, India, yang sekarang lebih dikenal dengan Pakistan. Beliau merupakan seorang tokoh politik nasional dan patriotik terkemuka di Pakistan, yang merupakan tokoh penting dalam pembangunan Gujarat dan kemudian pindah ke London pada tahun 1892 untuk menempuh pendidikannya, yaitu pada bidang hukum. Lalu setelah selesai dalam pendidikannya, beliau kembali ke India dan memulai karirnya di Bombay dan bergabung dengan Kongres India pada awal abad ke-20. Dalam karirnya yang pertama, yaitu Muhammad Ali Jinnah menjadi pengacara, dan kemudian bergabung dengan Kongres Nasional di India pada awal abad ke-20. Perbedaan antara Jinnah dan Kongres terutama terkait dengan status politik dan ekonomi minoritas Muslim. Jinnah adalah seorang politikus Pakistan terkemuka dan yang cukup terkenal di India, yang lalu menjadi gubernur pertama negara pada 14 Agustus 1147. Akan tetapi beliau mengundurkan diri pada 11 September 1948 karena penyakitnya yaitu TBC. Ali Jinnah, seorang bangsawan muda, bersekolah di menengah Karachi dan kemudian pindah ke Bombay untuk menempuh pendidikan tinggi dan mengambil hukum. Ia kemudian bersekolah di sekolah misi milik Kristen, menjadi seorang psikiatris dan kemudian belajar di London untuk bekerja di Graham Shipping and Trading Company. Lalu ia kemudian belajar tentang politik dan hukum, menjadi pengacara dan akhirnya menjadi politisi. Beliau belajar politik hukum atas dasar keinginan sendiri sebelumnya yang telah direkomendasikan oleh orang tuanya untuk bekerja di Graham Shipping dan Trading Company, namun beliau lebih memilih belajar dan melanjutkan pendidikannya dalam bidang politik dan hukum, yang akhirnya beliau menjadi pengacara dan politisi. Ali Jinnah tiba di India pada tahun 1896, yang merupakan sosok pria kaya dan pengaruh yang signifikan di dunia. Meskipun menghadapi tantangan yang kurangnya reformasi, Jinnah berhasil membangun kebijakan reformasi dan pengaruh yang kuat di negara tersebut. Pemerintahannya melihat kebangkitan Islam sebagai kekuatan yang signifikan di India, yang mengarah pada kebutuhan akan dukungan politik, ekonomi, dan agama. Hal ini menyebabkan berdirinya Bahadur Shah dan Kaisaran Mughal, yang merupakan fondasi bahasa Inggris di India. Komunitas Muslim di India terbagi menjadi dua kelompok, dan yang pertama adalah dewan eksekutif tertinggi yang didirikan di Bombay, Cina. Seorang Muslim kemudian menjadi Presiden Muslim, sebuah organisasi politik yang bertujuan untuk menyeimbangkan dominasi Hindu dan hegemoni dari Inggris. Beliau percaya bahwa keharmonisan dan kerukunan antara kedua populasi Muslim dan Hindu sangat penting bagi pembangunan India. Lalu lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang konteks sosial politik India pada zaman para kemarin. Sebelum menuju akhir dari era ke-19, selama era Mughal, perusahaan politik dan ekonomi antar komunitas Muslim dan Hindu di India menegang, yang menyebabkan perpecahan antara India dan kerajaan Hindu. Pemerintahan Inggris menggunakan perbedaan agama dan etnis untuk mendominasi dan mempertahankan kekuasaan kolonial mereka.
Dalam bidang pendidikan, sistem pendidikan Inggris disusun yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang kuat dan meningkatkan kondisi kerja bagi pemerintah kolonial Inggris. Hal ini yang menyebabkan berbagai komunitas Muslim di India mengadopsi pendidikan Inggris. Lalu pada bidang ekonomi, India mengalami perekonomian yang turun tidak stabil karena kebijakan yang diterapkan oleh Inggris untuk menyusun perekonomian negara tersebut, yang mengakibatkan pergeseran dari masyarakat yang didominasi Hindu menjadi masyarakat yang didominasi Muslim, sehingga menyebabkan pergeseran signifikan dalam keseimbangan kekuatan. Dalam masa ini, di mana yang tadinya hak tanah dipegang 70% oleh komunitas Islam dan itu menjadikan perekonomian India stabil. Lalu dengan datangnya kebijakan Inggris yang menjadikan hak tanah dipegang oleh kaum Hindu dan orang-orang Muslim hanya dijadikan sebagai buruh yang kemudian terlilit utang kepada komunitas Hindu. Dan akhirnya perekonomian di India menjadi turun. Lalu pada sistem politik, India runtuh setelah pasukan Muslim tidak lagi memiliki kekuasaan politik dalam pemerintahan kolonial Inggris. Pada Kongres India pada tahun 1895, sebagian besar didominasi oleh umat Hindu. Untuk melawan hal ini, kemudian Muslim India membentuk Liga Muslim dengan mencetus presiden yaitu Muhammad Ali Jinnah. Dalam kongresnya menyatakan bahwa India tidak boleh dikerjakan oleh umat Hindu saja, tetapi oleh semua kelompok India, yaitu dari Hindu dan Islam. Hal ini menyebabkan penyimpangan Islam dan berusaha menuju negara baru Palestina yang dideklarasikan oleh Jinnah dan Liga Muslim. Lalu lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pemikiran Islam Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah seorang pemikir dan pemimpin Muslim terkemuka di dunia. Beliau dikenal dengan pemimpin dengan visi-misinya dalam membentuk negara untuk membebaskan dari cengkraman jajahan Inggris. Beliau berupaya melindungi kaum minoritas dari penganiayaan dan hukuman oleh pemerintah dan kelompok Muslim lainnya, termasuk umat Hindu. Beliau menekankan pentingnya sekularisme dan sifat moral dan etika Islam dalam visinya. Cina memandang Islam berbagai alat politik untuk menciptakan identitas Muslim yang kuat dan mempertahankan lingkungan sekuler dalam menghadapi kesulitan tanpa menjadi negara sekuler. Materi Cina, seorang tokoh Muslim terkemuka meyakini bahwa Islam adalah kekuatan yang dapat memberdayakan umat Islam dan mempengaruhi keputusan politik mereka. Yang meyakini bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai penting seperti kesetaraan, keadilan, dan keharmonisan, yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Cina adalah ingin menciptakan negara yang berdasarkan Islam atau hukum, melainkan negara sekuler yang melindungi semua warga negara yang menjunjung tinggi hak-hak semua warga negara. Ia berpendapat bahwa Islam bukan hanya hak pribadi tetapi juga kekuatan sosial politik yang dapat digunakan untuk melindungi dan memajukan hak-hak umat Islam, terutama dalam konteks pemerintahan kolonial. Cina memandang Islam sebagai prinsip moral yang berlaku secara universal dalam pengembangan masyarakat negara. Beliau juga menekankan pentingnya pluralisme dan hak atas kebebasan beragama dan toleransi. Cina meyakini bahwa Pakistan harus menjadi negara yang bebas harmonis, bebas dari pengaruh Islam dan Hinduisme. Lanjut ke materi pembahasan yang keempat, yaitu pemikiran politik dan kiprah Muhammad Ali Jinnah dalam dunia politik. Pada tahun-tahun awal pemerintahan Inggris di India, umat Muslim sangat erat kaitannya dengan Inggris. Hal ini menyebabkan sistematisasi pengaruh Muslim dalam politik, ekonomi, budaya, dan agama. Pemerintahan Inggris menekankan pentingnya identitas Muslim dalam politik agama dan struktur sosial. Muhammad Ali Jinnah, seorang politikus Muslim terbuka, menekankan pentingnya hak Muslim dalam politik India. Beliau menganjurkan teori dua bangsa yang menyatakan bahwa Islam dan Hindu adalah dua negara yang berbeda dengan aspek kehidupan yang berbeda. Upaya Jinnah menyebabkan Pakistan menjadi negara dengan mayoritas Muslim pada tanggal 14 Agustus 1947 dengan identitas Islam yang kuat. Beliau menggunakan sistem hukum Inggris untuk menantang dominasi kolonial Inggris dan menekankan pentingnya Islam sebagai identitas politik bersama.
Ide ini mengaruhi ideologi Pakistan dan memainkan peran penting dalam wacana politik dan agama di wilayah tersebut. Pada teori bangsa Muhammad Ali Jinnah, beliau menggunakan untuk membentuk ideologi Pakistan. Beliau percaya bahwa minoritas Muslim di India memiliki identitas yang kuat berdasarkan ajaran Islam, bukan bahasa atau ras. Jinnah percaya bahwa umat Islam membutuhkan kemerdekaan untuk mengatur kehidupan sosial politik mereka, untuk mempertahankan identitas Islam dan mengatasi pengaruh Hindu. Dalam pandangan Cina tentang agama dan politik, Cina sebagai seorang pemimpin Muslim berpendapat bahwa Pakistan harus menjadi negara yang demokratis dan inklusif, yang mempromosikan kesetaraan bagi semua warga negara tanpa memperlakukan pembatasan. Beliau percaya bahwa agama tidak boleh menjadi dominasi politik atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu, dan bahwa negara yang ideal mempromosikan demokrasi, kesetaraan, dan toleransi beragama. Lalu demokrasi dalam sistem pemerintahan Islam. Umat Cina menekankan pentingnya representasi politik yang efektif dan melakukan hak kaum muslim sebagai kaum minoritas di masa lalu dan kaum mayoritas di Pakistan yang baru. Ia bertujuan untuk melegitimasi masyarakat internasional, mencegah konflik nasional antara masyarakat Hindu dan Muslim, dan membangun sistem politik yang menguntungkan kaum muslim dari berbagai latar belakang sosial. Lalu perwujudan negara bangsa dalam keadaan Cina, yang mana konsep negara Islam yang dikemukakan Cina merupakan respon terhadap keyakinan Muhammad Iqbal akan pentingnya negara Muslim. Namun dalam hal ini Cina yang akhirnya mengemukakan dalam organisasi Liga Muslim India yang mempromosikan nasionalisme Islam dan mengaruhi strategi militer Pakistan. Lanjut pembahasan yang kelima, yaitu implementasi pemikiran Ali Jinnah dalam pembentukan Pakistan. Muhammad Ali Jinnah adalah pendiri Pakistan dan tokoh terkemuka dalam transformasi India menjadi negara dengan mayoritas Muslim, yaitu Pakistan. Meskipun memiliki cara dominasi yang sama antara komunitas Hindu dan Muslim di India, pemerintah seringkali mengaruhi dan mendukung komunitas Muslim. Kepemimpinan Cina sangat penting dalam pembentukan Pakistan, sebuah negara yang memeluk Islam dan memerintah secara dekat dengan India yang beragama Hindu. Ia mewakili Liga Muslim yang menentang pemerintahan Inggris dan menjadi presiden Liga Muslim. Upaya Cina untuk menyatukan komunitas Hindu dan Muslim di India menghasilkan pembentukan Resolusi Lahore atau Resolusi Pakistan yang cukup terkenal pada masanya, yang kemudian ditegaskan kembali oleh Jawaharlal Nehru yang menekankan pentingnya Inggris dan Kongres di India. Hal ini yang menyebabkan perburuan Liga Muslim untuk membentuk Pakistan. Lalu pemerintahan Inggris di India memperlakukan pembatasan terhadap India setelah Perang Dunia Kedua, yang menyebabkan ketegangan dan krisis di India. Di Cina dan para pemimpin Muslim lainnya berjuang untuk stabilitas, tetapi situasi tersebut tetap tidak terselesaikan. Hingga akhirnya pada tahun 1946, pemerintah Inggris menunjukkan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru untuk membentuk pemerintahan. Pada tahun 1947, Pakistan dinyatakan sebagai negara Muslim dan Muhammad Ali Jinnah menjadi presiden pertama Pakistan. Jinnah sangat bersemangat untuk mengubah Pakistan menjadi negara Islam dan menyatakan bahwa Pakistan harus menjadi tempat di mana orang-orang dapat hidup dan dihormati sebagai manusia, di mana mereka dapat dibangun sesuai dengan budaya dan prinsip mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya demokrasi dan teokrasi di Pakistan. Pakistan seharusnya tidak menjadi negara teokrasi, melainkan tempat di mana semua non-Muslim termasuk Hindu, Kristen, dan Parsi dapat hidup bersama dan saling memiliki hak-hak yang sama. Tujuan Cina adalah menjadikan Pakistan sebagai tempat di mana Hinduisme dan Islam dapat hidup berdampingan meskipun pemerintahan India sangat mendukung Islam. Lalu Pakistan, negara dengan mayoritas penduduk Muslim, telah dibentuk oleh ideologi Islamnya, yang kemudian menjadi Republik Islam Pakistan. Sistem politik negara tersebut didasarkan pada Islam dengan 70% penduduknya menganut Islam. Pemerintahan berusaha pada Islam, menghindari pengaruh non-Islam dalam pemerintahan. Jinnah, seorang tokoh sekuler dan modernis, bertujuan untuk menciptakan Pakistan yang sekuler, sekularisme, dan demokratis. Beliau percaya bahwa negara Islam tidak boleh mencampuri pemerintah dan bahwa mayoritas penduduk Muslim harus diikutsertakan dalam pemerintah. Cina menekankan pentingnya Islam sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada umat Islam dan pemerintah tidak boleh mencampuri agama tersebut. Mungkin sekian dari pembahasan sebagian artikel dari artikel yang telah saya dan teman-teman saya tulis.
Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.